Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hosea pasal 11 ayat 3. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, orang beriman adalah orang yang harus bersyukur. Apapun keadaannya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan keadaan tidak menghalangi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Namun sebenarnya ini hal yang sangat sulit. Karena sering ketika kita menghadapi persoalan, kita melupakan kebaikan yang sudah kita terima. Ketika kita menghadapi tantangan, kita lupa bahwa sebelumnya kita sudah menerima pertolongan. Ayub yang menderita pada saat itu tidak menilai penyertaan Tuhan hanya karena saat itu saja. Tetapi dia mengingat jauh-jauh sebelumnya semua pertolongan Tuhan. Sehingga dia berkata, masa kita hanya menerima yang manis saja, kita tidak mau menerima yang pahit. Perjalanan hidup mungkin seperti itu. Hari-hari kita seperti itu. Tidak selamanya mulus, tetapi semoga itu tidak menghalangi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mungkin juga penilaian kita kepada seseorang bisa seperti itu. 1000 kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bisa saja kita anggap tidak ada hanya karena ketika kita berselisih paham dengan dia. Atau bisa saja kita menganggap orang yang baru kita jumpai lebih baik daripada dia hanya karena dia melakukan satu perbuatan baik kepada kita. Inilah sifat yang tidak baik, sifat yang harus kita singkirkan. Karena menilai Tuhan jangan hanya karena sesuatu keadaan. Menilai seseorang jangan hanya karena satu keadaan. Tuhan itu mengasihi kita. Apapun keadaan yang kita terima, jangan terlalu cepat mengatakan Tuhan tidak baik. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar kepada kita, yang mungkin membuat kita akan semakin terberkati. Bapak Ibu saudara terkasih, bangsa ini dan Tuhan memiliki dua sisi yang berbeda. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, mengangkat mereka dari Mesir di perjalanan, menolong mereka setiap hari, memberikan nabi, memberikan hakim sebagai pemberita, sebagai penuntun kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, melupakan Tuhan. Dan memang bila kita lihat, pertolongan Tuhan itu sangat nyata kepada mereka. Tetapi mengapa mereka begitu tegar tengkuk, tidak menganggap bahwa semua itu pertolongan Tuhan? Ini adalah sebuah kejahatan yang besar. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengajak kita mengenal betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Mungkin kita juga bisa melihat ke belakang 1 tahun ini, kita mau melewati ataupun masuk ke tahun yang baru, kita bisa melihat pertolongan Tuhan kepada kita 1 tahun ini. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan berkat dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga. Semua adalah penyertaan Tuhan yang seharusnya tidak bisa kita lupakan, yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hari-hari esok, bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Bila kita lihat perjalanan hidup bangsa Israel dengan perjalanan kita, ketika bangsa itu salah, Tuhan menghukum, bahkan bisa sampai kepada kematian. Tetapi sekarang perjalanan hidup itu seakan-akan jauh berbeda. Tuhan semakin menunjukkan kasih-Nya ketika Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi semua orang, tidak hanya orang benar. Tidak hanya orang yang rajin beribadah, semua orang benar. Semua hanya karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga
melalui firman Tuhan ini, kita harus betul-betul bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita sampai saat ini. Tetapi kembali kita mengingat berkat Tuhan, kasih Tuhan tidak hanya untuk disyukuri saja. Tetapi bagaimana kita menghidupi kasih itu dan bagaimana kita juga menjadi pelaku kasih itu kepada semua orang. Bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita juga bisa dirasakan oleh orang lain. Mari mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami merasakan kasih dan berkat-Mu Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, semua karena pertolongan-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, ajari kami mensyukuri kasih-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.